pengacaranya yang main apa tuh? Si Koboi Cengeng. Koboi Cengeng. Kau pikir ini hutan? Adanya adegan brutal ya yang dilakukan di pengadilan. Dari awal saya sudah melihat ya pengacara Rasman ini bersama istrinya udah teriak-teriak minta ganti hakim. Baru pertama dalam peradilan Indonesia, pengadilan yang kita hormati dihina-hina, dimaki-maki oleh seorang pengacara ya, oleh seorang kura-kura ninja yang memang dari dulu mulai di Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Jakarta Pusat, ini Pengadilan Jakarta Utara ya. Mereka melakukan satu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk ya Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak copot begini hasilnya. Lembaga ruang pengadilan, tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita bangga-banggakan dan kita jadikan sarana mencari nafkah, itu jadi sarana atraksi dia. Sehingga emang dia siapa? Emang dia anak pejabat, anak hakim ya, keturunan hakim sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan, suami istri di situ ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti ya, larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara kemudian mereka naik meja ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap, dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan ya, ditahan. Orang aja udah kasus kecil, kasus maling mangga aja ditahan. Ini kasus ada pengacara yang teriak-teriak, weh, ngamuk-ngamuk. Emang dia nenek moyangnya yang punya itu pengadilan ya. Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya ya, yang mungkin dulu bukan sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini gitu ya. Jadi kita minta ya supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar, larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka, proses, nggak usah lagi kasih ampun, nggak ada lagi alasan membela diri segala macam. Memang dari awal berteriak-teriak dan keributan ini sudah direncanakan. Ini adalah bentuk arogansi ya. Dan tolong nanti dites lagi kejiwaan pengacara-pengacara yang suka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Kalau dia terbukti gila, jangan lagi boleh masuk ke ruang sidang pengadilan ya. Karena banyak juga ini orang-orang menggunakan pengacara-pengacara yang nggak ngelihat ini pengacara yang penting ribut masuk TV. Dia nggak sadar kalau orang itu orang gila ya. Jadi saran saya, carilah pengacara yang benar, yang sekolah, jangan yang sudah bermasalah, apalagi yang sudah pernah dipidana, yang pernah dipenjara. Jangan pakai mereka lagi, oke? Tapi Om, kalau mungkin tanggapan secara hukum gimana sih Om? Dia minta itunya diganti, bisa gak sih apa hakimnya diganti? Kura-kura ninja ini adalah pengacara juga. Ngapain dia kayak pendemo? Kenapa? Hakim itu kan menjatuhkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Kalau hakim salah memvonis, berarti pertanggungjawabannya sama Tuhan. Saya rasa kura-kura ninja ini, dia sudah tahu dia akan dihukum berat, makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Daniati hakimnya jadi hakim situ lu mau? Nah, kura-kura ninja mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lu aman nyaman? Ya enggak lah. Mau diganti sama Eki
sama Pablo hakimnya, mau? Iya, mau seperti itu? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Palu ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan, ya. Ya. Tapi kan Bang, gini loh, mungkin Bang Rasman sendiri merasa bahwa semua tuduhan yang ditujukan ke dia itu tidak terbukti. Tapi kan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoinya nanti. Dengan sikap, kan pertimbangan hakim itu kan kalau dia sopan, ramah, saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum aja hakim memvonis minta diganti hakim, teriak-teriak, mencari ketua pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu, pura-pura ninja, kamu mengganggu pengadilan, mengganggu para tabas, ya. Saya ini punya adik juga hakim, orang tuanya saya juga hakim, nggak pernah galak-galak amat di pengadilan segitu. Kalau misalnya hakimnya memutus nggak memenuhi selera atau niat gue, paling bapak saya yang telepon dulu, nah, jangan galak-galak sama hakim. udah bagus dihukum. Dulu ada pembunuhan dihukum 14 tahun, saya marah-marah, minta hukuman mati, marah-marah saya. Bapak saya yang belum marahin saya. Kalau saya cuma kasih 8 tahun itu, untung dia kasih 14 tahun. Ayah saya ngomong begitu. Ya ternyata pun cuma dapat 7 tahun di Mahkamah Agung sama hakim yang lain. Ya artinya, maksudnya jangan galak-galak gitu. Di situ saya belajar, oh iya ya, ngapain gue harus marah gitu. Akhirnya sekarang siapa yang mengganggu di pengadilan, ada pengacara-pengacara teriak-teriak, kita hajar, LSM hajar akan minta supaya kalau hakim memberi bawa besok tahan ini kura-kura ninja. Kalau perlu dengan istrinya, suami istrinya tahan juga. Dengan pengacaranya yang naik apa tuh? Si Koboi Cengeng. Koboi Cengeng, kau pikir ini hutan? Mau lompat-lompat di mana? Di ruang tempat kau cari makan tuh Koboi Cengeng. Kau pikir ini di hutan?